Tulen. Ini adalah tayangan perdana podcast Kopi Belendo. Pada episode kita perdana ini, kita akan mengenal lebih dekat Ketua Majelis Jemaat di GPIB Jemaat Immanuel Semarang atau yang biasa kita sebut dengan Gereja Belendo. Beliau adalah Bapak Pendeta Yurinawa Salawangi STH. Selamat sore Pak Pendeta. Sore. Apa kabarnya Pak Pendeta? Baik. Puji Tuhan, Pak. Sebelum kita bertanya lebih banyak, lebih lanjut mengenai keseharian beliau, mari kita lihat dulu tayangan berikut ini. Kami ingin sedikit bertanya nih Pak mengenai profil dari Pak Pendeta. Pak Pendeta ini kalau kita lihat kan dari apa yang kita ketahui sejarah di GPIB dan berikut dengan keseharian Pak Pendeta, boleh mungkin Pak Pendeta sedikit bercerita kepada kami Pak Pendeta ini lahir di mana, terus bagaimana Pak Pendeta ini bisa terpanggil menjadi seorang pelayan di rumah Tuhan sebagai pendeta, dan juga ya kenapa bisa terpanggil menjadi seorang pendeta itu? Iya. Jadi kalau berbicara tentang pengalaman dalam pelayanan, tapi sebelumnya ya saya memperkenalkan diri. Saya Pendeta Yurinawa. Saya lahir di Jakarta, namun saya besar di Lampung, dan keterpanggilan atau ketertarikan begitu ya, itu dimulai di tahun 85. Ya, saya tidak bisa cerita itu karena terlalu panjang nantinya. Tapi di tahun 85 itu saya merasa melakukan satu kesalahan yang besar terhadap Tuhan. Dan saat itu juga saya menyatakan diri kepada Tuhan, saya mau menggantikan kesalahan saya ini untuk melayani Tuhan. Nah, pada tahun berikutnya sekitar tahun 88 kalau saya tidak salah, saya studi di Duta Wacana Yogyakarta, dan saya selesai dari Duta Wacana, saya masuk dalam masa vikariat itu 2 tahun. Kemudian 1 tahun pendeta di Petra Ciluar karena menunggu penempatan berikutnya. Lalu saya juga kemudian saya ditempatkan di Jemaat Bukit Kasih, Kerinci, Sungai Penuh. Itu jemaat pertama yang dimana saya ditempatkan sebagai KMJ. Kemudian juga dari Kerinci saya dimutasi ke Perawang, Pekanbaru, Jemaat Kasih Abadi. Di situ saya 3,5 tahun menjadi KMJ. Kemudian dari Bukit Kasih Abadi Perawang saya dimutasi ke Kalimantan, Jemaat Efata Tenggarong. Saya 5 tahun di sana jadi KMJ. Kemudian dari Efata Tenggarong saya dimutasi lagi ke GPIB Oret Labora di BSD Tangerang Selatan, dan dari BSD Jemaat Oret Labora saya dimutasi ke Jemaat Immanuel Semarang ini. Nah, jadi sekali lagi itu sedikit
perjalanan saya selama menjadi pendeta. Dan kembali ke pertanyaan tadi, ya saya kalau dibilang panggilan saya takut. Ditanya suratnya mana? Suratnya mana Pak? Kalau makanya saya bilang ya saya lebih senang ya ketertarikan, tapi lebih baik yang saya rasakan adalah sekali lagi memang intinya saya ingin menggantikan kesalahan saya di tahun 85. Seperti itu kira-kira. Oke Pak. Kalau dari cerita yang Pak Pendeta berbagi kepada kita nih Pak, dari Pak Pendeta menjadi seorang vikaris, masuk dalam pelayanan sebagai seorang pendeta, sampai di GPIB Immanuel ini, Pak Pendeta selalu menjadi KMJ ya Pak? Iya. Selalu menjadi KMJ? Iya, selalu jadi KMJ. Karena tahapannya kan pasti pendeta jemaat dulu, ya. Setelah itu baru jadi KMJ. Tapi Pak Jadi jadi KMJ Pak ya? Iya, jadi waktu saya vikaris itu ada 30 vikaris. Dan kalau saya tidak salah 5 vikaris itu langsung jadi 5 dari 30 langsung KMJ termasuk saya. Luar biasa ya Pak. Jadi dari suatu keinginan untuk menebus kesalahan menjadi suatu ketertarikan, akhirnya menjadi seorang KMJ. Berarti 30 yang terpanggil, 5 terpilih jadi KMJ. Luar biasa. Kita mulai bercerita mengenai keluarga nih Pak Pendeta. Iya, baik. Pak Pendeta ketemu Ibu pada saat Pada saat vikaris. Pada saat vikaris. Berarti ketemunya di Bogor gitu ya? Bogor, daerah Bogor. Jadi waktu saya vikaris itu saya kan masih pakai sistem yang ada waktu itu 2 jemaat. Jadi saya vikaris itu di bawah GPIB Petra Ciluar dan GPIB Pengharapan Cibinong. Nah, saya berjumpa dengan istri saya di pos dari GPIB Pengharapan Cibinong waktu itu. Iya. Karena saya ditempatkan di posnya dari GPIB Pengharapan Cibinong. Iya. Seperti itu. Yang sekarang itu disebut GPIB Damai Sejahtera. GPIB Damai Sejahtera. Berarti dulu Ibu juga aktivis Pak ya? Pelayan gereja juga? Pengurus pemuda kalau saya tidak salah waktu itu. Pemuda Ya. Pak. Oke Pak Pendeta. Dari pertemuan akhirnya menikah. Sekarang putra putri ada berapa Pak Pendeta? Saya putra putri ada 3. Ya. Jadi yang pertama perempuan dan sekarang sedang studi di Yogyakarta. Juga yang nomor 2 Yose, yang pertama tadi namanya Kania, yang nomor kedua itu Yose, dia juga sedang kuliah di Jogja, dan yang bungsu Keisha masih kelas SMA kelas 1. Oke Pak. Di Semarang ini. Ya. Kami ingin bertanya nih Pak, sebagai sosok seorang ayah yang berprofil juga seorang pendeta, mungkin bisa berbagi Pak kepada kami suka duka pada saat Pak Pendeta melayani. Biasanya nih kan setahu saya nih Pak, kita kalau pelayanan itu kan full bagaimana kita melayani sebagai pelayan di gereja, baik dalam komisi, dalam pelkat, sebagai seorang presbiter. Kadang-kadang kan orang rumah ini kan sering komplain ya Pak, waktunya kok cuma bergereja aja, keluarga kapan? Betul. Nah, mungkin Pak Pendeta bisa berbagi kepada kita bagaimana biar kita bisa memanage itu sehingga semua itu menjadi baik dan menjadi berkah buat pelayanan kita. Iya. Jadi memang itu pergumulan seorang pendeta sih, pada umumnya seperti itu. Karena yang pendeta itu kan, ya kalau kebetulan saya kan dari bapaknya, ada juga teman-teman yang ibunya pendeta, suaminya bukan. Nah, memang pergumulannya di situ. Yang pendeta kan kalau saya, ya yang pendeta kan saya. Nah, kalau saya sebagai pendeta itu kan memang sudah bisa menerima gitu ya, menerima keadaan walau ditempatkan di mana, misalnya ditempatkan jemaat yang boleh katakan dalam tanda petik susah. Nah, kalau seorang pendeta dia bisa menikmati itu gitu. Nah, memang problemnya di situ.
yang di sebelah dan di bawah, Iya. istri dan anak-anak gitu kan. Nah, awal-awalnya memang istri dan anak-anak saya ya kadang-kadang belum bisa terima ya di awal-awal, tetapi lihat perkembangannya ya mereka pada akhirnya memahami, dan mereka juga paham ketika bapaknya itu sedang dalam tekanan ya, mungkin lagi ada persoalan di gereja, mereka tuh paham gitu. Iya. Nah kadang meledaknya itu adalah ketika misalnya waktu ini pengalaman yang terjadi ya, pengalaman yang terjadi ketika saya memberi sambutan pas waktu sertijab itu kan diundang istri anak-anak itu kan di depan. Waktu saya membicarakan kata sambutan apa seperti itu anak-anak nangis. Nah itu yang saya bilang tuh ledakannya di situ gitu. Jadi dia karena merasakan bagaimana papanya selama di jemaat itu gitu ya. Nah saat-saat seperti itu, tapi kesehariannya ya mereka memahami kesibukan papanya. Kadang-kadang memang apalagi di gereja ya, kadang-kadang gereja itu aktivitasnya lebih banyak di malam. Betul. Kalau siang hari ya di kantor lah gitu, tapi kalau udah pelayanan itu bicara pelayanan itu biasanya malam. Nah ini kadang-kadang perjumpaan dengan anak-anak juga jadi sedikit karena kalau siang mereka sekolah. Betul. Apalagi sekarang dengan aktivitas-aktivitas anak-anak ya itu. Tapi intinya istri dan anak-anak ya dalam perjalanannya mereka bisa terima situasi itu. Oke, ya mungkin begini Pak Pendeta, kalau tadi yang Pak Pendeta jelaskan kepada kita, berarti pada saat kita melayani harus sepenuh hati dan keluarga juga terlibat Pak ya. Berarti tadi saya dengar dari cerita Pak Pendeta, pada saat sertijab pasti ada keharuan dari anak-anak. Oke, Pak Pendeta mengenai karir ini Pak. Pada saat Pak Pendeta ditabiskan sebagai seorang pendeta, ada kebimbangan nggak Pak? Ada kebimbangan dalam artian ini yang sudah saya tekad untuk menjadi pilihan pekerjaan saya harus lalui. Masih ada sedikit kebimbangan, apalagi menjadi seorang langsung KMJ kan Pak? Ada sedikit keraguan juga, karena kami juga merasa bahwa kita kan juga manusia nih Pak. Kami masih ada kedagingan juga, kadang-kadang masih ada, bisa nggak ya saya bisa melayani dengan baik ya? Kira-kira bagaimana? Ya, kalau dibilang keraguan sama sekali tidak ada. Malah saya membuat satu lagu untuk itu. Oh iya? Iya. Ya, sairnya ya esok pagi akan kusambut dalam hidup yang baru. Esok pagi ya akan kujelang dengan hidup yang baru. Dan saya di lagu juga saya berterima kasih pada Tuhan karena Tuhan sudah menolong jiwa saya. Dan bagi saya waktu saat peneguhan itu yang membuat saya terharu adalah justru saya melihat orang tua saya. Itu yang bikin saya haru justru. Haru bukan karena jadi gini ceritanya. Dulu itu papa saya paling menentang saya jadi pendeta. Mungkin kalau sebagian orang pengen anak jadi pendeta, kalau papa saya enggak. Ya dia punya alasan tersendiri dan dia menentang. Tapi pada akhirnya yang membuat saya terharu adalah ketika saya mau mulai studi, ketika saya diterima di Duta Wacana, beliau mengantar saya langsung. Padahal kalau saya mau berangkat sendiri bisa, tapi beliau mengantar saya, dan pada saat peneguhan itu beliau juga hadir. Itu waktu sambutan perdana ketika saya diterima menjadi pendeta, saya katakan kepada seluruh jemaat waktu itu yang menyaksikan bahwa saya sudah dipersembahkan orang tua saya untuk Tuhan. Jadi dari pihak saya nggak ada ragu sekali, sama sekali tidak ada. Dan seperti yang tadi saya katakan bahwa memang saya menjadi pendeta karena saya mau mengganti kesalahan saya. Saya sebenarnya pernah ditawarkan untuk studi, tapi saya tidak mau karena saya hanya menjadi seorang pendeta. Studi ke jenjang S2? Ya, saya tidak mau. Berarti murni hanya ingin di jemaat sebagai pendeta? Iya. Luar biasa.
Terus Pak, selama Pak Pendeta berkarir dari awal sampai di dalam jemaat kami di sini, di jemaat GPIB Immanuel Semarang ini, suka duka apa yang Pak Pendeta bisa berbagi kepada kita pada saat Pak Pendeta berkarir sampai hari ini? Iya, suka duka yang saya alami itu, kalau dibilang duka ya enggak juga ya, atau apalah gitu. Banyak sukanya berarti Pak. Happy terus berarti Pak. Ya happy aja gitu. Karena gini, saya belajar dari kitab pengkhotbah Ya. bahwa kalau kita belajar kitab pengkhotbah itu kan bagaimana kita menikmati hidup gitu. Jadi di dalam pelayanan pun saya menikmati. Jadi sekalipun saya ditempatkan di jemaat yang kecil, jadi jemaat saya pertama itu yang di Kerinci itu tadi, di Sungai Penuh tadi, itu kas jemaatnya cuma 1.250.000. Iya. Itu waktu itu kalau misalnya membayar gaji saya aja udah selesai, tinggal setengah waktu itu ya. Jadi tapi saya dapat menikmatinya. Sehingga saya di jemaat itu 8 tahun loh. 8 tahun. Biasanya kan di GPIB kan Iya. 3-5 tahun sudah harus Ya. mutasi lagi kemana gitu kan. Ya, mungkin ya ini juga ya buat kadang majelis nuri tidak perhatikan ya. Yang ada Yang di kecil-kecil pelosok. itu. Tapi enggak apa-apa. Enjoy gitu. Saya menikmati sehingga saya bisa 8 tahun. Jadi itu jemaat memang ya seperti saya katakan tadi, bagaimana dengan mengurus satu jemaat dengan kas jemaat cuma 1.250.000 gitu. Itu. Nah, ya kalau dibilang kesusahan, ya saya pikir itu jujur ya, sepertinya saya tidak merasakan itu gitu. Ya walaupun memang untuk mengkomunikasikan satu pembaharuan dalam satu jemaat itu memang kadang-kala terjadi benturan-benturan. Ya. Nah, benturan-benturan ini memang membawa dampak secara psikologis buat seorang pendeta kadang-kadang. Makanya menurut saya ya memang menjadi pendeta harus kuat mental menghadapi situasi. Nah, kalau saya tidak kuat mental, ya tentu saya juga mungkin lari dari yang tadilah disebut panggilan itu. Tapi selebihnya saya merasa menikmati saja. Jujur saya menikmati. Oke Pak Pendeta, berarti dari awal sampai dengan akhir, maksudnya bukan akhir tapi jabatan Pak Pendeta sebagai Ketua Majelis Jemaat di GPIB Immanuel Semarang ini lebih banyak dilalui dengan suka. Ya. Banyak happy-nya. Walaupun ya biasalah Pak, ada keriki-keriki. Ya. Tapi karena mental harus kuat sebagai tadi Pak Pendeta bilang sebuah panggilan. Nah, yang kita ingin menanyakan ini Pak, sekarang Pak Pendeta berada dengan kami di sini, membimbing dan menuntun kami bersama-sama bekerja sama dengan kita semua di jemaat GPIB Immanuel ini. Harapan Pak Pendeta nih untuk jemaat GPIB Immanuel ini seperti apa? Dengan kita lihat potensi gedung bersejarah gereja kami ini, kemudian lingkungan sekitar di Kota Lama ini yang bisa membuat kita lebih, menurut saya mungkin bisa meningkatkan pelayanan kami dan berdampak kepada sekitar masyarakat di sini. Harapan Pak Pendeta gimana? Iya, seperti yang saya sampaikan pada saat kita membuat RKA ya, rencana kerja dan anggaran itu, saya sampaikan di sana kita sudah 66 tahun. Lalu yang dikenal apanya dari kita? Ya cuman gedungnya yang sudah beratus tahun begitu. Nah, ini kan sebenarnya menjadi satu motivasi ya buat kita ke depan. Bagaimana menurut saya sebuah jemaat itu harus dia sesuai dengan usia. Kalau sudah 66 tahun kan harusnya ibaratnya ya sudah sampai bulan lah kali ya gitu ya, udah 66 tahun kok begitu, bahkan ada yang lebih sih. Tapi itu yang menjadi pekerjaan rumah menurut saya, bagaimana Immanuel Semarang ini ya bukan gedungnya aja yang dikenal banyak orang, tetapi
ya bagaimana melalui pelayanan kesaksiannya, panggilan dan pengutusannya itu bisa juga diketahui atau dikenal oleh banyak orang. Nah, dalam kerangka itu memang yang kalau saya melihat ada hal yang harus kita perbaiki gitu. Nah, yang harus kita perbaiki itu kalau saya anggap ibarat mesin gitu ya. Nah, mesin ini dia tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya, sehingga ada yang macet-macet gitu. Nah, kalau ada mesin, kalau ibarat mesin dia lalu ada yang macet-macet, pasti jalannya nggak sebaik kalau dia lancar semua begitu. Nah, jadi bagaimana Jemaat Immanuel Semarang juga menjadi GPIB yang misioner. Dan yang mau saya katakan tentang jemaat yang misioner itu ya itu tadi ya, saya ibaratkan perangkat-perangkat ini harus berjalan gitu. Nah, kalau perangkat-perangkat ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, misalnya yang di sini jalan tapi di sini macet, ibarat mobil ya bisa di starter tapi nggak bisa jalan, hanya hidup aja dia. Nah, itu yang mau saya gambarkan tentang ya khususnya di Immanuel Semarang, dia hidup-hidup gitu, tapi dia nggak jalan-jalan gitu loh. Nah, ini yang saya lihat, mesin-mesin ini mesti diperiksa, lalu bagaimana supaya mesin-mesin ini jalan semua. Nah, kalau mesin-mesin ini jalan semua, menurut saya Immanuel Semarang luar biasa. Oke, Pak Pendeta. Kalau dari yang Pak Pendeta sampaikan, awal kami berbicara dengan Pak Pendeta mengenai profil dan lain sebagainya sampai pada pengharapan Pak Pendeta untuk Immanuel Semarang ini, apalagi kita lihat bahwa di GPIB itu kan Indonesia kecil, Pak, semua suku ada di dalam situ. Nah, kadang-kadang nih kita mau belajar nih, Pak, sering atau terkadang kita bersinggungan dan bertentangan dengan rekan-rekan sepelayanan, dari mulai mungkin di Gerakan Pemuda, kaum perempuan, bapak-bapak, atau di PKLU. Bagaimana biar kita meminimalisasi jangan sampai gesekan ini bisa memecah belah kita dalam sebuah pelayanan. Apalagi kita lihat bahwa bukan hanya dari dalam gereja sendiri secara internal, tapi eksternal juga bisa berdampak ke kita untuk terjadi gesekan. Kira-kira menurut Pak Pendeta bagaimana? Iya, kalau bicara soal gesekan di sebuah jemaat, itu sih kalau menurut saya ya sesuatu yang biasa. Tetapi betul bahwa yang biasa itu ya tidak bisa juga dibiarkan, kan begitu ya. Itu harus diupayakan bagaimana supaya itu menjadi kecil tingkat gesekannya. Nah, untuk itu buat saya yang pertama-tama, gesekan itu selalu terjadi ketika kita bicara tentang kepentingan. Makanya kalau di gereja jangan bicara kepentingan pribadi. Kalau kepentingan pribadi yang dikedepankan, pasti akan terjadi gesekan. Tapi kalau kita bicara tentang kepentingan bersama, ya kita akan jalan sama-sama. Walaupun ada gesekan, bukan karena gesekan lalu yang memunculkan persoalan pribadi. Nah, ini kan seringkali terjadi gitu, gesekan di dalam rapat tapi akhirnya jadi pribadi. Nah, ini juga budaya yang menurut saya harus dihilangkan dalam hidup bergereja gitu. Itu yang pertama menurut saya. Jadi hilangkan dulu kepentingan pribadi kita gitu. Nah, yang kedua, sebenarnya memang ada hal yang harus lebih dipahami tentang persekutuan. Persekutuan itu banyak yang memahami ya hanya misalnya dalam konteks ibadah. Kalau ibadah kita bersekutu gitu. Tapi sebenarnya kan persekutuan itu lebih luas, dia punya pengertiannya lebih luas. Jadi dalam konteks persekutuan yang lebih luas itu sekali lagi tidak dibatasi pada dinding-dinding ibadah, tetapi justru bagaimana kita membangun relasi satu dengan yang lain. Ya, sebagai murid Kristus, sebagai keluarga Allah, ini yang harus dikembangkan gitu. Jadi yang pertama, jauhkan diri dari kepentingan pribadi. Yang kedua, tingkatkan nilai persekutuan kita.
Kalau ini sudah berjalan, saya yakin kok yang namanya gesekan-gesekan, ya gesekan dalam pengertian misalnya kalau cuma beda pendapat dalam rapat, oke itu. Ya memang harus beda pendapat supaya kita terjadi kesepakatan bersama. Hanya persoalannya jangan sampai persoalan di rapat jadi persoalan pribadi. Nah ini yang tidak benar menurut saya. Nah kalau sudah jadi persoalan di organisasi pendapat rapat di satu misalnya komisi atau apa lalu dibawa jadi persoalan pribadi, nah itu bicara kepentingan menurut saya. Bukan bicara tentang gereja itu. Betul, Pak. Karena kita jemaat dan persekutuan jadi kan bersama, Pak. Iya, itu. Oke. Kita udah berbicara serius nih, Pak. Sebelum kita akhiri perbincangan kita sore hari ini, kami ada sedikit game nih, Pak. Tapi Pak Pendeta harus jawab dalam 3 detik. Wah ini pertanyaan jangan berat-berat dong kalau kayak cuma 3 detik ringan ya. aja, Pak. Sekitar Pak Pendetanya. Iya. Pertama, Pak, kopi, es teh, atau rokok? Kopi. Kopi, sip. Kedua, Pak, bule atau Indonesia, Pak? Karena kita tahu Pak Pendeta ini ada impian dahulu. Iya, jadi itu ada ceritanya. Wah, tapi 3 detik ya. Ya kalau bule dan Indonesia ya kalau sekarang Indonesia lah. Iya. Kalau dulu boleh bule. Nah, nyanyi atau berkhotbah? Berkhotbah. Oke, Pak. Oke, Pak Pendeta, terima kasih banyak. Sehat terus untuk Pak Pendeta dan keluarga, sukses untuk karir Pak Pendeta juga, dan semoga aja segala apa yang kita bicarakan pada sore hari ini bisa menyemangati kami semua, bukan hanya di kalangan kita GPIB Jemaat Imanuel Semarang, tapi paling tidak para pemirsa yang melihat dan bisa terbawa dalam komunikasi kami sore hari ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Sampai jumpa lagi pada episode Koplen selanjutnya. Selamat sore, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat sore.